Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pertemuan sebelumnya saya menjelaskan sampai mana ya? Lupa. Konsep kesehatan. Kok nggak kedengaran suaranya? Saya menjelaskan sampai mana? Waktu Zoom yang terakhir konsep promosi kesehatan, Pak. Lalu untuk materi di IPTES prinsip promosi kesehatan. Ya, terima kasih. Bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya. Oke ya. Baik, jadi saya akan ke bagaimana kita memberikan. Sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi saya kembali kepada konsep public health atau dasar kesmas. Konsep public health atau dasar kesmas. Jadi ada 3 aspek yang dipelajari. Yang utama dipelajari yaitu preventif, promotif, dan rehabilitatif. Ya, apa yang dimaksud dengan 3 hal ini? Ya, preventif, ya kita semua tahu adalah sebuah upaya untuk pencegahan. Ya, sesuatu yang berupa pencegahan itu namanya preventif. Nah, kemudian yang namanya promotif. Promotif itu adalah segala kegiatan yang mengarah kepada peningkatan promosi, ya, promosi itu peningkatan. Tentunya adalah status kesehatan yang akan ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya adalah rehabilitatif. Rehabilitatif atau rehabilitasi. Jadi ini sebuah kegiatan, ya, langkah-langkah yang sifatnya mengembalikan ke kondisi semula. Rehabilitatif, ya, sifatnya mengembalikan ke kondisi semula. Jadi inilah ruang lingkup dalam promosi kesehatan. Jadi kita wajib melakukan sebuah promosi, ya, promosi kesehatan. Nah, kemudian promosi kesehatan yang kita lakukan itu 3 aspek ini.
ya, tetap dilaksanakan preventif dan juga rehabilitasi. Nah, karena 3 hal ini cakupannya sesungguhnya adalah sangat luas, maka tentu ini akan membahas sebuah keadaan kehidupan sosial, tidak hanya yang sifatnya individual saja, namun juga community, ya, namun juga masyarakat. Jadi kondisi masyarakat secara berkomunitas, jadi masyarakat itu tidak hanya satu individu, namun cukup banyak, ya, cukup banyak yang ada di sana itu disebut sebagai masyarakat. Nah, kemudian lahirnya disiplin ilmu kesehatan masyarakat itu ada sejarahnya, ya. Dimulai dari yang dinamakan primitif konsep atau konsep primitif. Apa yang dimaksud dengan primitif konsep? Primitif konsep itu maksudnya adalah konsep yang bersifat primitif itu maksudnya adalah belum ditemukan sebuah metode ilmiah, namun didasarkan pada kepercayaan, ya. Sehingga di sini disebutkan contohnya itu kalau zaman dulu lahirnya penyakit itu bukan karena adanya mikroba penyebab penyakit, namun adalah kutukan Tuhan, ya. Kutukan Tuhan, kutukan dari para dewa. Tuh. Jadi ini namanya primitif konsep. Nah, pandangan yang demikian ini, ya, mungkin saja ya sekarang masih ada sisa-sisanya, meskipun tidak sebanyak dulu, karena dulu pahamnya yang dienut itu ini, gitu. Jadi mungkin sekarang masih ada yang beranggapan seperti itu. Misalnya kalau ada anak kecil yang sakit panas begitu, kemudian dikait-kaitkan dengan kegiatan sebelumnya. Ya, kebetulan dia bermain-main di bawah pohon besar. Gitu. Lalu kemudian dikatakan bahwa ini panasnya itu karena ya kena makhluk halus yang ada di pohon besar tersebut. Nah, gitu. Itu masih ada ya pandangan-pandangan begitu. Ya, ini dalam hal ini adalah tinggalan dari konsep primitif. Nah, seiring dengan perkembangan dunia kesehatan, maka ada yang namanya era konsep pelopor, ya, ilmu kedokteran modern. Jadi kalau yang tadi adalah tradisional, ini sudah masuk pada konsep pelopor ilmu kedokteran modern. Nah, di sini dimulai dari yang namanya Bapak Ilmu Kedokteran yang namanya Hippocrates. Nah, beliau melakukan sebuah observasi yang kemudian menemukan cara pengobatan secara ilmiah. Tidak lagi beranggapan bahwa penyakit itu adalah kutukan, ya, kutukan dari para dewa, misalnya begitu. Lalu juga yang berikutnya ada Anthony von Leeuwenhoek, ya. Nah, ini yang saat ini kita gunakan mikroskop itu, dia yang menemukan, dia yang merintis itu, ya. Jadi dia merintis bagaimana benda kecil itu bisa diperbesar. Nah, waktu itu masih menggunakan lensanya 1. Sekarang kan lensanya lebih dari 1, ya.
ada objektif, ada okuler. Itu bedanya. Ya, objektif itu yang di benda yang dilihat, ya, okuler yang ada di mata kita, gitu ya. Kalau dulu masih menggunakan mikroskop lensa 1. Nah, dengan menggunakan mikroskop itu, Anthony von Leeuwenhoek menemukan yang namanya protozoa dan spermatozoa. Jadi ada bahan-bahan yang masih kecil, yang kecil yang bisa dilihat dengan perbesaran. Kemudian John Snow. Nah, John Snow itu dikatakan sebagai bapak epidemiologi karena John Snow menemukan adanya wabah. Di waktu itu ada wabah kolera. Kemudian dia melihat air yang ada di lingkup masyarakat yang kena kolera itu, kemudian dibandingkan dengan air pada masyarakat yang tidak kena kolera. Nah, kemudian ditemukan adanya bakteri, ya, Vibrio cholera pada air yang ada di masyarakat yang kena kolera tadi, ya. Itu namanya ilmu epidemiologi yang melihat dari sisi keberadaan penyakit, ya, wabah penyakit di sebuah masyarakat. Itu Bapak John Snow. Kemudian Louis Pasteur, ya, itu dia menemukan antiseptik, ya, dalam ilmu bedah. Ada Carlos John Penley, ya, demam kuning. Robert Koch, ya, itu ahli bakteriologi kedokteran modern, penemu kuman antrak, TBC, kolera. Ya, kemudian Paul Ehrlich, ya, temukan obat antiseptik. Lalu kemudian basic science era, ya, ilmu dasar. Nah, saat itu sudah ditemukan berbagai jenis obat. Ya. Kemudian ada era clinical science, ya, obat-obat baru. Lalu kemudian berkembang sudah ada semacam balai pengobatan yang namanya di sini adalah poliklinik. Ya, rawat jalan, rawat inap, ya. Dan kemudian terakhir itulah baru kemudian ditemukan yang namanya public health, ya, era kesehatan masyarakat. Nah, pada era kesehatan masyarakat ini yang dipelajari tidak lagi, atau yang ditangani, ya, tidak lagi satu orang, maka senternya bukan clinical center, ya, pusatnya bukan pada klinis pengobatan kuratif pada individu, namun adalah community center, ya, berpusat kepada masyarakat, ya. Jadi masyarakat sebagai satu kesatuan sosial dan individu itu. Jadi ini namanya public health. Maka public health itu yang ditangani berbeda, ya, dengan clinical center, dengan para kuratif, para dokter, ya, yang ditangani di sini adalah masyarakat. Nah, ini pengertian kesehatan masyarakat, ya, ada batasan kesehatan dan sebagainya. Ini langsung aja Anda pelajari, Anda buka langsung, download, ya, di Undang-Undang Kesehatan, ya. Sekarang sudah ada yang terbaru, itu Undang-Undang 36 tahun 2009. Di sana disebutkan kesehatan itu apa, kesehatan jiwa itu apa, dan seterusnya. Nah, sekarang tentang definisi ilmu kesehatan masyarakat. Yang paling terkenal itu adalah definisinya Winslow. Ya, yang paling terkenal adalah definisinya Winslow. Nah, definisinya Winslow itu mengatakan bahwa IKM itu adalah ilmu dan seni. Jadi ada ilmunya, ada seninya. Ya. Ilmunya itu adalah termasuk teknologinya, seninya itu adalah seninya itu adalah bagaimana strategi untuk menggerakkan. Ya. Nah, semua itu bertujuan untuk mencegah, ya, timbulnya penyakit,
memperpanjang masa hidup, mempertinggi nilai kesehatan. Jadi ya preventif, promotif. Gitu. Ya. Melalui apa? Kalau Winslow itu mengatakan kita harus memberdayakan potensi dalam masyarakat. Jadi pengorganisasian potensi dalam masyarakat ya untuk mencapai ada counseling, pengendalian penyakit infeksi, pendidikan perorangan, pengorganisasian pelayanan dan pengobatan, pencegahan pengobatan penyakit, pengembangan gerakan sosial masyarakat. Ya. Lalu kemudian ini disempurnakan ya, sempurnakan ya sekarang kita kenal definisinya WHO. Ya. Sama sebenarnya ya di WHO ini kemudian mengadop dari Pak Winslow itu ya. Jadi apa yaitu ilmu dan seni ya untuk pencegahan penyakit, memperpanjang kehidupan, peningkatan kesehatan ya baik fisik maupun jiwa serta efisiensi melalui organisasi masyarakat untuk mencapai apa ini sanitasi lingkungan, kontrol penyakit menular, pendidikan higien perseorangan serta pengorganisasian yang medik ya. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya sih hampir sama, cuma WHO membuat definisi yang lebih ringkas ya. Itu definisi IKM. Jadi ada menurut Winslow, ada menurut WHO. Baik. Nah, ketika kita sudah sepintas belajar tentang atau membaca tentang riwayat ruang lingkup IKM ya, tadi ada preventif, promotif, dan rehabilitatif. Kemudian orientasinya adalah community center. Ya. Lalu kemudian bagaimana menggerakkannya dengan menggunakan definisi IKM menurut Winslow boleh, menurut WHO boleh, yaitu ilmu dan seni ya untuk pencegahan penyakit, memperpanjang atau mempromosikan ya, meningkatkan dan memperpanjang masa hidup ya dengan mengorganisasikan potensi yang ada di masyarakat. Nah, tentunya itu semua untuk mencegah yang namanya timbulnya penyakit. Nah, timbulnya penyakit ini ada 3 unsur yang berperan. Yang pertama, agent. Ya. Jadi timbulnya penyakit itu ada 3 hal. Ini yang berperan. Yang pertama adalah agent, yang kedua itu lingkungan, yang keempat itu berjamu. Ya. Apa artinya berjamu? Ada yang tahu? Univaresti. Ya, ada yang tahu? Univaresti ada? Rizka. Iya, Bapak. Oh. Kok suaranya bangun begitu? Suaranya kok bengong. Apa yang dimaksud dengan pejamu? Resti. Ya, jadi gini ya. Jadi ada 3 unsur ini yang berperan di dalam menimbulkan penyakit ya. Jadi ya, ada lingkungan dan juga ada pejamu. Yang dimaksud dengan agen itu adalah bibit penyakit. Ya, bibit penyakit. Apa sih bibit penyakit itu? Ya, kita tahu ya, ada bakteri, ada jamur, ada virus, apalagi cacing, ya itu namanya agen, ya bibit penyakit. Lalu pejamu itu host,
Jadi individu manusia lah, misalnya begitu, itu pejamu. Dan lingkungan itu ya lingkungan sekitar kita, baik yang lingkungan hidup maupun yang tidak hidup. Oh ya, agen tadi selain makhluk hidup juga ada non makhluk hidup ya. Jadi bahan-bahan kimia itu ya itu juga merupakan agen, bahan-bahan kimia yang korosif misalnya, yang menimbulkan sebagai polutan misalnya, itu merupakan agen juga. Nah, kemudian lingkungan ya, lingkungan ini yang dimaksud adalah tadi lingkungan biotik dan abiotik, lingkungan hidup dan tidak hidup. Nah, itu digambarkan kalau edge-nya berat bahan apa yang dapat menimbulkan penyakit itu berarti di lingkungan tersebut banyak sekali ya sumber penyakit. Ya. Jadi di lingkungan tersebut banyak sekali bibit penyakitnya. Itu. Nah, kalau di lingkungan itu banyak sekali bibit penyakitnya, maka orang yang ada di situ cukup rentan, ya sangat rentan untuk terjadi penyakit. Itu. Jadi agen ini tidak boleh terlalu banyak. Maka yang paling aman ya yang ini yang apa neracanya seimbang, ya atau pejamunya sedikit lebih banyak lah daripada agennya, itu lebih aman daripada agen yang lebih banyak. Dibayangkan saja di lingkungan sekitar kita kalau sangat banyak ya bahan-bahan penyebab penyakit yang ada. Oke, nah berikutnya tentang riwayat timbulnya penyakit itu ada fasenya. Ya, kalau tadi kan tiga hal tadi ya, ini fasenya begini. Yang namanya fase pre-patogen dan fase patogen. Ya. Dia disebut dengan fase pre-patogen itu adalah fase sebelum terjadinya penyakit. Itu namanya fase pre-patogen. Nah, fase patogen adalah fase saat terjadinya penyakit. Maka di dalam disiplin ilmu kesehatan masyarakat, di setiap fase ini perlu ada tindakan. Ya, tindakan. Kalau fase prepatogen, ya, maka tindakannya adalah pembatasan penyakit menular. Ya, kalau COVID-19 misalnya itu adalah penyakit menular, maka tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kesmas ya itu harus ada upaya pembatasan, maka dibatasi ruang geraknya ya. PPKM, pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Jadi dibatasi ruang geraknya, itu ada teorinya. Atau isolasi, ya itu ada teorinya, memang tidak boleh. Ya, jadi kita harus membatasi. Itu adalah tindakan upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyebaran dari penyakit menular. Oke. Nah, yang berikutnya tindakan yang bisa dilakukan selain pembatasan penyakit menular ini ya, adalah sanitasi lingkungan. Ya. Nah, sanitasi lingkungan ini tentunya adalah kita menjaga agar lingkungan sekitar kita itu bersih, terbebas dari bibit penyakit. Itu namanya sanitasi lingkungan. Ya. Ada tindakan lain lagi yang namanya imunisasi, ya vaksinasi. Itu merupakan fase pre. Jadi
vaksinasi, ya, imunisasi COVID-19 itu adalah dalam fase pre-patogenesis supaya tidak timbul penyakit. Ya. Perbaikan gizi, ya kita tahu bahwa nutrisi yang baik itu akan membuat perbaikan dari sisi kekebalan tubuh juga. Sehingga di situ ada interaksinya pasti ya. Jadi imunisasi itu nanti ada muncul rangsangan. Ya, perbaikan gizi itu di awal, gejala lanjut dan masa penyembuhan biasanya diperbaiki. Nah, lalu bagaimana kalau tindakan di fase pre-patogenesis ini sudah dilakukan dan kemudian masih terjadi sakit, ya sudah berarti itu masuk pada fase patogenesis, ya. Nah, kalau sudah masa patogenesis, maka tetap harus ada tindakannya. Apa tindakannya? Tindakannya adalah diagnosis dini. Ya, diagnosis dini. Jadi orang yang sakit itu sesegera mungkin kalau bisa diketahui penyakitnya. Sehingga dengan diagnosis dini itu maka akan dengan cepat, dengan tepat ya dapat dideteksi ya bibit penyakitnya. Dapat dideteksi penyakitnya sehingga upaya untuk penanganannya lebih baik. Nah, kemudian tentu juga pengobatan yang intensif. Pengobatan yang intensif. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi. Ya, yang terakhir adalah rehabilitasi. Ini adalah dua fase ini. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya batasi dulu sampai fase patogenesis ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini UTS-nya kapan ya? UTS-nya kapan? Belum ya? Belum UTS ya? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum ya? Oke. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Saya batasi dulu sampai fase patogenesis. Oke ya, jadi sementara ini dulu di pertemuan pagi ini. Ya, jadi yang kita bicarakan tadi pertama adalah ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat ya. Yang kita pelajari ada 3 hal yaitu aspek preventif, promotif dan kemudian sejarahnya, sejarah lahirnya ilmu Kesmas atau public health. Ya, kemudian definisi tentang kesehatan dan IKM menurut Winslow dan WHO. Ya, kemudian 3 hal yang agent hubungan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan pada fase pre-patogenesis sampai dengan fase patogen ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, kalau tidak sementara bisa kita akhiri dulu ya. Baik, kalau tidak atau belum ada, sementara ini dulu yang bisa saya berikan dan silakan nanti dilanjutkan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.
Ya, izin dulu ya.